Oke, di video kali ini saya mau menanggapi terkait potongan aplikator yang mau diturunkan sama Pak Presiden ya, menjadi 8%. Yang tadinya 20%. Ya, pastinya seneng lah ya, karena kalau potongan kecil itu driver jadi makmur gitu loh. Ya memang pada dasarnya itu driver harus makmur dulu gitu loh. Jadi ke sananya itu merembet semua gitu. Sekarang aplikator potongan gede-gede, drivernya tambah bonyok, gimana mau dapet kualitas bagus gitu loh. Dan promo terus gitu loh. Promo murah-murah itu menurut saya bukan solusi ya untuk menggait penumpang. Yang paling bagus itu kualitas, perbaiki kualitasnya dulu dah gitu loh. Lo mau harganya mahal juga kalau kualitasnya bagus, orang pasti mau gitu loh, pasti mau make gitu. Tapi kalau misalkan murah terus kualitas nggak bagus juga males orang gitu loh. Jadi perbaiki dulu kualitas. Nah, gimana cara memperbaiki kualitas itu? Ya drivernya dimakmurin gitu loh. Gimana sekarang driver bisa memperbaiki kualitas mobilnya, kualitas pelayanannya kalau pendapatannya masih babak belur gitu loh. Driver itu mau memperbaiki mobil aja udah empot-empotan, boro-boro memperbaiki mobil buat keluarga, buat makan aja susah gitu loh. Nah, maksud saya gini, kalau misalkan driver itu udah makmur, ya kan, otomatis mereka akan bisa ini ya, servis, bisa memperbaiki kendaraannya, menjaga kualitasnya gitu loh. Terus misalkan nggak menjaga gimana kalau drivernya tetap bandel? Kasih sanksi gitu, kasih sanksi yang tegas. Misalkan sudah dikasih enak ini, makmur, tapi masih bandel, mobil masih kotor, mobil masih reot, mobil masih berantakan, ya udah sanksi aja udah gitu loh. Buat apa? Udah nggak bersyukur itu. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau aplikator udah memberikan kemakmuran kepada driver, nggak apa-apa, diketatin nggak masalah gitu loh. Bahkan saya udah ngomong sama teman saya, misalkan pendapatan lu bagus, terus lu tapi dilarang merokok nanti nariknya, gimana? Kalau merokok lu kena sanksi. Nggak apa-apa, yang penting pendapatannya bagus. Nah, pada dasarnya itu pendapatannya dulu gitu loh. Kalau pendapatannya bagus, driver itu gampang diaturnya, mau diaturnya gitu. Kalau nggak mau ya udah sanksi kayak gitu. Apa misalkan ada laporan dari penumpang, nih apa drivernya begini, ini mobilnya begini, gitu. Nanti kasih reward tuh, entah digratisin apa gimana gitu. Otomatis kan yang laporan banyak gitu, karena kepengen dapat reward itu tadi. Tapi dengan catatan drivernya makmurin dulu. Lah kalau sekarang mau dikasih aturan ketat, drivernya aja udah kesel terus, pendapatannya nggak ada gitu kan. Boro-boro mau memperbaiki mobil, boro-boro mau nyetim mobil gitu loh. Tidur aja sampai di mobil gitu loh, saking ngiritnya. Makan juga nggak bisa, pengen yang mahal-mahal. Gimana bisa sehat gitu loh. Kalau makmur, makan enak, tidur enak, bisa ngekos, bisa bayar kosan ya kan, mobil disetim, terus servis rutin ya karena punya duit, pada dasarnya di situ gitu loh. Jadi makmurin dulu drivernya. Kalau driver makmur, otomatis kepelayanan juga bagus. Kalau misalkan nggak bagus, sikat, ambil orderan semua wajib gitu. Kalau misalkan nggak diambil ya udah nggak diambil sekali, suspend 2 hari atau gimana gitu supaya dia jerah gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan argonya bagus pasti diambilin semua, nggak ada tuh penumpang yang terlewatkan, diambilin semua gitu. Jadi tapi ya itu tadi ya, harus makmur dulu drivernya. Dikasih mahal dulu lah itu apa, argonya buat driver gitu, supaya ya itu tadi untuk menjaga kualitas. Kalau masih nggak bisa jaga kualitas juga, berarti nggak usah dipakai itu driver gitu loh. Terus pasti banyak yang komentar, wah kalau penghasilan driver banyak nanti pada jadi driver online semua dong. Ya dibatasin lah, dibatasin. Nggak bisa daftar, sulit lah, dibikin sulit tuh masuk driver online gitu. Hanya orang-orang pilihan aja, orang-orang tertentu yang bisa jadi driver online, yang bisa menjaga kualitas, yang bisa memberikan pelayanan bagus buat penumpang kayak gitu. Lah sekarang kan siapa aja bisa masuk. Wah drivernya udah seenaknya sendiri ya, pokoknya wah mobilnya udah reot, mobilnya udah ini ya, karena nggak ada batasan itu tadi gitu loh. Ya mau dibatasin gimana, orang pendapatannya juga masih bawa belur gitu. Orang juga mau nggak jadi driver online gitu. Tapi kalau misalkan pendapatan bagus, saya yakin ya driver pasti mau diatur-atur gitu loh. Yang penting pendapatannya bagus
Kalau pendapatan nggak bagus, jangan coba-coba diatur seperti itu. Pokoknya kualitas nomor satu ya. Lu mau promo-promo kayak gimana pun, mau di promo murah kayak gimana pun, kalau kualitasnya nggak bagus tetap ditinggalin. Banyak kok yang kecewa gitu loh sama taksi online. Karena apa? Ya pelayanannya nggak bagus, yang bau rokok lah, yang bau baju lah di mobil ya, yang bau keringat lah, karena tidur di mobil. Nah itu karena apa ya? Karena mereka nggak bisa apa, untuk sewa kosan lah, untuk laundry lah, untuk apa namanya, nyuci mobil. Ya kan pada intinya itu di pendapatan. Kalau di pendapatan yang bagus, ya pasti mereka menjaga seperti itu. Harus pakai sepatu, bisa diatur semuanya, itu bisa. Pokoknya itu tadi apa namanya, kasih pendapatan yang bagus dulu. Kalau misalkan pendapatan nggak bagus, jangan coba-coba dah ngatur-ngatur driver. Yang ada lo di demo, itu diserang. Karena apa? Ya udah kesel, malah diatur-atur gitu loh. Udah pendapatannya boncos, malah dikasih aturan-aturan yang ketat, ya kesel lah gitu loh. Jadi sama-sama lah, jangan terlalu serakah. Kalau terlalu serakah nanti muntah gitu loh. Jadi ujung tombaknya di driver makmurin dulu gitu. Ini banyak komplainan ya. Ada penumpang saya cerita, kenapa pesan Lux? Ya karena dia pengen ini apa, kenyamanan gitu loh. Maksudnya ya nggak bawa rokok lah. Pada dasarnya nomor satu di bawah rokok itu ya gitu. Nah ada penumpang dia pesen jarak 200 meter dia minta turun. Kenapa bu? Gitu. Aduh baunya mas, saya nggak betah. Saya daripada muntah mendingan saya turun gitu loh. Nggak apa-apa itu, saya bayar, nggak apa-apa, kasihan driver gitu. Jadi mereka itu apa ya, sebenarnya kasihan sama driver, kasihan sama nasibnya driver. Tapi mau ngelaporin juga nggak tega. Tapi gimana ya, mereka tetap nggak bisa. Kalau maksain terus ya nggak nyaman di dalam, gimana mau dipaksain, mending turun gitu loh. Nah akhirnya apa, lari ke sebelah. Di sebelah Burung Biru, dia jaga kualitas, makanya dia juara 1 sampai sekarang, nggak pernah tumbang karena kualitasnya terjaga. Mobil bersih, selalu terawat, anti bau rokok, ya karena aturannya ketat gitu loh. Aturannya ketat. Ada yang rokok apa, difoto sama temennya dapat 250.000, nggak pakai sepatu difoto, temennya dapat 250.000. Terus buka baju seragam doang difoto, temennya yang foto dapat 250.000 gitu loh. Jadi saking ketatnya. Bisa juga di driver online seperti itu juga. Misalkan entah temennya atau penumpang gitu ya. Misalkan udah ini dengan catatan sudah ini ya, argonya udah bagus ya, pendapatannya udah bagus lah gitu, udah enak lah gitu ya driver online. Bisa dibikin aturan ketat seperti itu. Ada yang rokok, ada bau rokok, laporan, kasih reward tuh penumpangnya. Nggak usah bilang siapa yang lapor gitu kan, kasih reward. Jadi banyak yang ini gitu loh, karena mereka udah bayar mahal, harus kualitasnya harus bagus dong gitu, nggak mau kecewa juga gitu kan. Ya seperti itu, jadi diketatin aja. Yang penting dengan catatan itu tadi, dimakmurin drivernya dulu ya. Sekarang driver nggak makmur, jangan coba-coba lah. Diatur-atur seketat gitu ya, rame kayak gitu loh. Jadi pada dasarnya makmurin driver dulu. Kenapa sih gitu loh? Dulu udah enak dari zamannya 2015-16 itu penghasilannya itu gede-gede. Semakin kesini itu semakin turun gitu. Saya dulu masuk di 2001 aja, saya pakai Avanza butut aja bisa dapat 1 juta lebih. Nah sekarang saya mau dapat 1 juta harus pakai mobil Lux gitu loh. Mobil biasa udah nggak sanggup, berat gitu. Nah itu kenapa kok makin disiksa gitu driver gitu. Terus pengen kualitas bagus, nggak bisa gitu. Lu makmurin dulu drivernya, baru minta kualitas bagus. Udah kayak gitu. Jadi kalau terkait potongan ya, kalau misalkan itu membuat bangkrut apa namanya, bangkrut perusahaan, ya jangan 8% juga nggak apa-apa, misalkan 10% gitu loh. Ya pada intinya itu jangan serakah lah. Ini udah dipotong 20%, ada biaya layanan, ada jasa aplikasi, ada macam-macam biayanya, tembus-tembusnya jadi 40% gitu loh. Jadi apa ya, apa potongan persentase itu cuma topeng gitu. Sebenarnya 40% kalau ditotalin lebih, bisa lebih gitu. Makanya inilah yang akhirnya jadi berantakan driver online. Nggak mau, akhirnya pesaing datang bagus. Ini kalau ada ya pesaing yang bisa menjaga kualitas dengan sistem seperti taksi online kayak gini, bisa rusak ini gitu loh.
Makanya jangan terlalu serakah. Serakah itu akan menghancurkan dirimu sendiri gitu loh. Ini ujung tombaknya di driver, ya bikinlah drivernya itu jadi makmur kayak gitu. Jadi nanti driver online ini nggak dipandang sebelah mata gitu. Driver online ini akan makmur kayak gitu. Oh, udah kerjanya driver online, nggak ada kayak gitu lagi. Sekarang kenapa? Karena mau masuk jadi driver online susah gitu, pendapatannya gede gitu. Lagian juga ini kan modal kita itu gede gitu loh, modal mobil loh ratusan juta gitu. Mobil ratusan juta dipakai 5 tahun hancur, habis itu mobil kita hilang. Harusnya ya yang bener itu dalam 5 tahun udah bisa kebeli mobil lagi. Nah itu baru gitu loh. Jadi pekerjaan elit. Jangan takut ini apa namanya nggak laku, karena taksi online ini udah jadi kebutuhan utama buat orang-orang kayak gitu loh. Jadi tapi bersaingnya apa? Di kualitas itu tadi gitu loh. Terus gimana cara meningkatkan kualitas? Ya kasih kemakmuran dulu sama drivernya gitu. Driver nggak makmur minta kualitas ya jangan harap gitu ya. Pada dasarnya di situ ya. Terkait potongannya gimana bagusnya lah. Yang penting driver itu makmur, jangan terlalu serakah. Ini gue nggak ngerti ya, jasa aplikasi sampai 15.000 sampai 10.000 itu buat apa? Emang jasanya apa aplikasi? Udah potongan 20% minta jasa lah, terus yang 20% itu buat apa? Terus biaya layanan lagi. Aduh, gue nggak ngerti gitu loh. Apa itu buat dana kenakalan apa gimana gitu loh. Bingung gue. Apa ada jatah reman gitu. Jadi ya inilah apa namanya, pusing drivernya. Driver yang pontang-panting di jalan dari pagi sampai malam, harus menutupi kebutuhan semuanya. Harusnya normalnya kerja ya dari pagi sampai sore udah selesai, bisa kumpul sama anak-anak. Lah ini loh dari pagi sampai malam, kapan ketemunya anak gitu loh. Kalau nggak kayak gitu sekarang ini nggak dapat duit, nggak bisa gitu loh. Jadi terpaksa banget gitu loh, sampai nggak ketemu anak. Mau libur aja juga aduh setoran ntar gimana, kebutuhan makin gede. Jadi driver ini jauh dari makmur untuk saat ini gitu. Harus bener-bener apa ya, kerjanya itu di luar nalar, di luar batas gitu loh. Bisa sampai 15 jam, bisa sampai ngalong. Aduh ya karena untuk mencukupi kebutuhan itu. Cobalah kasihanin lah para driver ini. Lu pengen kualitas bagus tapi drivernya nggak dimakmurin ya berat gitu. Promo-promo nggak perlu, nggak usah dikasih promo pun orang bakalan naik gitu loh. Yang penting kualitas gitu. Wah ini bagus nih sekarang mobilnya, nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa, nggak ada yang bau, nggak ada yang bau rokok, otomatis orang langsung pesen. Nggak ada, udah gitu nggak takut di cancelin, nggak takut dilewatin. Karena apa? Ya orang berebutan untuk nyari orderan kayak gitu loh. Jadi itu ya pada dasarnya drivernya dimakmurin dulu. Setelah itu lu bisa atur-atur sedemikian rupa gimana caranya supaya orderan nggak ada yang terlewatkan, di mana-mana orang apa penumpang itu nggak ada yang kecewa kayak gitu loh. Ya kalau misalkan drivernya masih bandel ya udah PM, udah nggak guna itu, yang lain ngantri banyak kayak gitu. Dikasih sanksi yang keras kayak gitu loh. Nggak ada driver marah-marah lagi kalau udah driver penghasilannya udah bagus kayak gitu. Mau macet mau kayak gimana tenang aja, penghasilannya gede kayak gitu loh. Dengan tenang, kerjanya juga nggak harus ngoyo sampai malam, sampai tidur di jalan gitu. Jadi tolonglah ya ini pemerintah juga bantu juga ini ke rakyat-rakyat kecil kayak gini supaya makmur. Ini kita resikonya besar loh, di jalan itu resiko besar. Kalau ada apa-apa juga kita sendiri yang nanggung. Ada kecelakaan, ada apa aja di jalan itu ya kita sendiri yang nanggung. Aplikator ya nggak bisa apa-apa kayak gitu loh. Jadi resikonya besar di kita tapi nggak sebanding sama penghasilan untuk saat ini ya. Makanya ini saya minta drivernya itu dimakmurin supaya apa ya, sama-sama nyaman lah. Insya Allah itu nggak akan ada demo ya seperti zaman-zaman dulu lah. Kayaknya anteng-anteng aja itu gitu loh, seneng-seneng semua gitu. Pokoknya jangan, kalau untuk para driver nih jangan takut banyak saingan gitu, banyak saingan ya. Kita bersaing berlomba-lomba menjaga kualitas bagus gitu loh. Siapa yang menjaga kualitas bagus, memberikan pelayanan bagus ya dia bertahan di situ. Kalau yang masih bandel ngerokok di mobil, terus mobilnya kotor, mobilnya nggak dirawat, ya udah aplikator berhak untuk
menindak itu gitu, karena udah dikasih penghasilan yang bagus. Ya, intinya di penghasilan bagus dan bisa membuat driver makmur. Seperti itu ya. Ya mungkin kalau ada yang mau nambahin atau kurang setuju, coba sih ya. Saya sih itu masukan dari saya aja. Coba komen-komen di bawah gimana bagusnya. Kalau saya sih seperti itu, ujung tombaknya di driver. Buat driver itu lebih makmur lagi. Nanti mau bersaing sama taksi-taksi yang lain itu tetap kita akan menang gitu loh. Karena pelayanannya kita lebih bagus. Jadi orang nggak ada takut lagi untuk untuk mesen taksi online, bener-bener terjaga. Pokoknya yang aneh-aneh sikat kayak gitu. Jadi bener-bener orang-orang terpilih dan terdata dengan rapi gitu. Nggak ada orang takut naik taksi online, takut dibegal, takut di kejahatan, nggak ada. Karena sudah pilihan gitu loh, orang-orang pilihan gitu. Ya sekarang mau orang pilihan gimana caranya kalau pendapatan driver seperti ini, kayak gitu ya. Kalau mau bersaing itu bersaing kualitas. Kalau mau bersaing murah-murahan ya nggak bakalan lah. Mau murah kayak gimana kalau kualitasnya buruk, ya nggak bakalan mau gitu loh. Iya, nggak usah murah-murah lah. Mungkin nggak bayar pun, kalau orang yang nggak seneng bau rokok, suruh naik mobil yang bau rokok nggak bakalan mau, nggak usah bayar loh itu, ya kan kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Ya, kalau misalkan mobilnya bagus nih, wangi, rapi, bersih, mahal nggak masalah. Sekarang itu orang itu udah nggak mikirin gitu, yang penting kenyamanan itu paling utama ya. Tapi untuk menciptakan kenyamanan itu gimana? Ya itu tadi, drivernya makmurin. Nanti akan driver itu dituntut harus begini-begini, nggak masalah. Kalau sekarang ya jangan tuntut, penghasilannya aja bawa belur ya. Mungkin itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau nambah-nambahin boleh di kolom komentar, atau mau menyanggah juga boleh di komen saya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.